Halo bos, ketemu lagi kita di YouTube channel Padang Mesin Laundry. Nah, bagi Anda yang belum subscribe, Anda silakan subscribe dulu ya. Klik tombol lonceng dan aktifkan pemberitahuannya ya. Oke? Terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe. Nah, kali ini kita akan membahas tentang manajemen laundry ya, manajemen dan strategi marketingnya. Nah, masalah antar jemput di dalam usaha laundry. Nah, kan banyak juga tuh di laundry ya. Apakah memang bagus pakai antar jemput atau tidak? Nah, tanyanya banyak yang seperti itu. Nah, kita bahas ada plus, ada minusnya. Tentu semua strategi itu pasti ada plus minusnya. Nah, kita bahas apa itu plusnya. Nah, plusnya atau kelebihannya dengan sistem antar jemput ini, yaitu kita bisa menjangkau konsumen yang lebih jauh atau yang lebih luas ya. Karena kan kurir kita itu kan keliling tuh, bisa keliling ke komplek yang jauh, yang biasanya tidak terjangkau atau yang tidak lewat di depan outlet laundry kita ya. Nah, itu yang pertama ya, kelebihannya. Nah, yang kedua itu ini sistemnya jemput bola. Nah, kita menjemput langsung ke tempat konsumen ya. Jadi gimana itu? Sekarang kan di zaman corona ini kan semua usaha bisnis sekarang lebih giat itu menjemput bola. Dia datang ke tempat konsumen, jadi konsumen nggak perlu datang ke outlet atau ke laundry kita. Tetapi usaha kita yang datang ke lokasi konsumen. Nah, itu kelebihannya ya. Nah, yang ketiga itu dengan antar jemput nih, kita tentu memanjakan konsumen. Nah, kalau konsumennya sudah merasa dimanjakan, itu kan untuk berpindah ke lain itu kan minim. Nah, kita layani, kita antar, kita jemput. Nah, seperti itu. Jadi konsumen itu merasa dimanjakan. Nah, oke. Nah, yang keempat itu konsumen ini sudah merasa terikat. Ya. Terikat dengan layanan kita. Jadi dia untuk berpindah tuh sudah kecil kemungkinan untuk berpindah ke lain hati ya. Kecuali memang dia Anda mengecewakan ya. Misalnya kayaknya hilang atau tertukar atau rusak ya. Dan Anda tidak mau mengganti atau memang hasil kualitas layanan Anda tidak memuaskan konsumen. Nah, itu baru dia bisa pindah. Nah, pindahnya mungkin ke laundry yang juga melayani antar jemput juga biasanya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau itu sudah dijaga, biasanya konsumennya susah untuk pindah ya. Nah, yang kelima itu kelebihannya laundry yang sistem antar jemput ini, yaitu buka itu tidak perlu tempat yang strategis ya. Cukup bukanya di rumah atau di dalam komplek, di gang masuk ke dalam lah. Jadi kita buka jadi dengan modal investasi yang minim. Karena kan tidak perlu sewa tempat yang mahal ya. Itulah kelebihannya laundry sistem antar jemput. Kebanyakan sih memang bukanya di rumah ya, atau bukan di toko, di rumah. Bikin laundry di rumah. Nanti kurirnya aja yang keliling untuk mencari ya. Nah, jadi kelebihannya itu ya. Selain ada kelebihan, tentu ada kekurangannya. Nah, kira-kira apa minusnya atau kekurangannya sistem antar jemput ini? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama itu kita tentu tak menambah biaya operasional. Yang pertama seperti kita menggaji karyawan untuk sebagai kurir yang akan keliling. Kita invest di kendaraannya, bisa motornya kebanyakan ya. Ada yang mobil yang memang dia dipakai untuk antar jemput ya, untuk keliling. Nah, terus dari kita biaya operasionalnya, bensinnya, uang makannya dan lain-lain. Jadi kita perlu tambah biaya untuk
melakukan antar jemput ini ya, antar jemput atau kurir, sistem kurir ya. Oke. Nah, yang kedua, karena dia kurir ini yang terus berhubungan langsung dengan konsumen, jadi yang konsumen tuh kebanyakan taunya sama kurir kita atau sama karyawan kita. Jadi dia tidak tahu apa, kurang kenal mungkin dengan yang di laundry atau yang di outlet atau mungkin di kita sebagai ownernya. Jadi bahayanya kalau jika kurir ini berhenti atau resign, nah itu nanti bisa hilang kan, bisa hilang. Apalagi kalau kurir ini atau karyawan yang terjemput ini dia buka usaha laundry atau kerja di tempat yang sejenis, di laundry lain. Nah pasti dia konsumen karena sudah terikat dengan dia pasti rentan berpindah ya, karena memang dia tahunya dengan kurir, tidak tahu, kurang tahu dengan kita sebagai ownernya ya, atau sebagai toko usaha laundry kita ya. Nah itu hati-hati ya. Yang ketiga itu minusnya atau kekurangannya terjemput ini. Nah kebanyakan tuh sering diutangi oleh konsumen. Caranya gimana biasanya? Nah kita pas jemput itu konsumennya ada. Nah kita mau antar lagi. Nah pas mau antar dia kebanyakan sih ini konsumennya nggak ada di rumah atau nggak ada di tempat. Nah kalau pas kita di telepon kurir, ya tinggalin aja, dia lama-lama makin banyak, makin menumpuk. Nah biasanya kalau udah ada banyak itu dia susah untuk membayarnya, kebanyakan begitu. Ada sih memang sebagian yang komit ya, tapi banyak juga yang nggak komit loh. Jadi udah banyak, nanti dia cari celah supaya tidak membayar ya. Mungkin dia bilang kainnya hilang, bajunya hilang atau gimana ya, itu problemnya. Ya kan, kalau jika Anda yang memang melayani yang terjemput, ini masalah ini pasti akan muncul ya. Ya, oke. Nah yang keempat itu biasanya si owner juga sibuk mengurus, mau nelpon ke konsumen, karena biasanya yang pelanggan ini kenalnya sama konsumen atau yang promosi owner kan. Jadi kadang yang dihubungi malah ownernya, bukan karyawannya, untuk masalah antar jemput, masalah komplain, masalah apa. Jadi owner juga sibuk mengurus itu sendiri. Nah kekurangannya di situ nih sih, kalau saya yang menilai ya. Kita sebagai owner laundry, kita juga sibuk mengurusnya. Nah, itu kekurangannya. Nah yang kelima itu kalau memang dapat kurir yang bagus ya kita enak ya. Tapi kalau jika tidak dapat kurir yang bagus, nah kita untuk mengontrol kurir tuh karena dia di luar atau jauh ya, itu susah ya. Nah bisa jadi nanti kurir itu ambil orderan tapi tidak masuk ke laundry kita, dia antar ke laundry yang lain yang harga lebih murah, jadi dapat fee atau jasa yang lebih banyak ya. Atau sebagian dikasih ke laundry lain, sebagian baru dibawanya ke kita ya. Jadi omsetnya masuk laundry lain dan komisinya dia dapat yang lebih besar. Nah, itu sih sering sih kejadian. Mungkin ada yang sudah pernah, mungkin banyak ya yang mengalami hal-hal seperti itu. Nah begitulah minusnya sistem antar jemput ya. Nah kalau ditanya ke saya, bos, di laundry-nya apakah melayani antar jemput? Nah kalau saya orangnya malas ribetnya, karena kalau antar jemput ini saya pikir saya sebagai ownernya juga ribet, jadi saya nggak mau. Jadi saya lebih suka buka laundry itu yaitu di tempat yang strategis, kita bikin yang beda, yang terlihat, jadi yang ini ya, jadi konsumen pasti akan lewat lalu lalang di depan laundry kita. Nah kita tinggal menyambut ya. Nah saya lebih cenderung sih kalau saya seperti ini. Tapi memang ada yang saya antar jemput itu untuk layanan cuci karpet karena memang berat ya, sofa, spring bed, boneka jumbo dan lain-lainnya. Kalau itu memang kita masih antar jemput, dan itu jika ada orderan baru jemput karyawan yang antar jemput, yang khusus dia melayani barang satuan seperti itu ya. Mungkin juga stroller bayi. Nah itu ya. Nah, tapi kalau untuk kain saya bikin ribetnya ya. Jadi saya kalau bisnis sih saya nggak mau yang ribet. Kenapa? Kalau ribet mah sama kan. Saya dulu kerja di
perusahaan ya ribet juga. Saya berhenti ya tujuannya jangan ribet ya. Kalau bisa usaha tuh sambil santai ya. Jadi kalau Anda masih merasa ribet dalam berusaha di dunia laundry, ya ansur-ansur hilangkan itu keribatan Anda sendiri. Anda harus fokus juga ke manajemen, ke pengembangan, ke marketingnya mungkin, biar cepat berkembangnya usaha itu ya. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Jadi bagi Anda yang memang masih laundry-nya mau pakai sistem antar jemput atau tidak, itu terserah pilihannya di tangan Anda. Nah, jika Anda mau pakai sistem antar jemput, nah tadi yang minus atau kekurangannya yang saya sebutkan itu kalau bisa diminimalkan ya, dengan cara atur SOP-nya, aturannya, gimana lah versinya Anda ya. Nah, kalau mungkin Anda tidak mau pakai yang antar jemput, ya silakan. Laundry Anda harus berada lokasinya, fisiknya di tempat yang strategis dan tentu akan mengeluarkan modal investasi yang lebih besar. Nah, kira-kira begitu. Mungkin ada tanggapan Anda yang lain, Anda silakan komen di bawah ini sebanyak-banyaknya ya. Nanti insya Allah saya ini jawab satu persatu jika memang bisa saya jawab. Nah, oke. Bagi Anda yang pengen tahu promosi laundry, Anda silakan follow Instagram kita di @padangmesinlaundry ya. Nah, bagi Anda yang mau tanya harga mesin laundry, Anda silakan kontak di WhatsApp kita di nomor WhatsApp di bawah ini. Oke. Terima kasih bagi Anda yang menonton. Nah, sekarang saya ini berada di toko saya yang baru buka kemarin, dan backgroundnya atau tokonya belakangnya lumayan bagus, jadi saya jadikan sebagai studio untuk rekam video. Nah, mudah-mudahan dengan adanya studio ini video kedepannya lebih rutin lagi dan lebih banyak lagi yang kita bahas untuk laundry. Tergantung juga partisipasi Anda sebagai penonton yang mau mengkomen atau men-share link video ini di bawah ini ya. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah menonton. Kita bertemu di video berikutnya. Bye-bye.